Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Anissa Putri, NIM 2019 dari kelas 3A, Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi perkembangan agama pada anak sebagai tugas mata kuliah pendidikan peserta didik. Baiklah, yang pertama kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan perkembangan agama pada anak. Perkembangan agama pada anak ialah sifat ketuhanan yang dimiliki anak sejak lahir. Perkembangan agama pada seorang anak ini biasanya dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, latihan-latihan yang dilaluinya pada masa kecilnya. Jika seorang anak pada masa kecilnya tidak mendapatkan didikan agama dengan baik, maka di dewasanya nanti anak tersebut tidak akan merasa pentingnya agama pada kehidupannya. Dan sebaliknya, jika seorang anak pada masa kecilnya mendapatkan didikan agama dengan baik, maka dia akan tumbuh dewasa menjadi orang yang pertama, yaitu orang yang sangat bertanggung jawab dan memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Kedua, yaitu tahap perkembangan agama pada anak usia dini. Tahap perkembangan agama pada anak dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tahap fairy tale atau tingkat dongeng. Biasanya pada masa ini dialami oleh anak usia 3-6 tahun. Pada tahap ini, anak membangun konsep ketuhanan berdasarkan khayalan. Misalnya, anak tersebut mengenal Tuhan sebagai raksasa, Tuhan itu memiliki Tuhan itu seperti malaikat yang memiliki sayap dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tahap realistis atau tingkat kenyataan. Tahap ini biasanya dialami oleh anak usia 7-12 tahun. Pada tahap ini, anak lebih cenderung mengenal agama dengan lebih konkret. Tuhan dan malaikat bagi anak adalah sosok penampakan yang nyata, bagaikan manusia yang memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan yang ada di bumi. Pada tahap ini dapat timbul dari pengajaran agama, pengalaman, dan dari orang dewasa. Yang ketiga yaitu tahap individualistik atau tingkat individu. Pada tahap ini, anak sudah mulai menemukan pilihan terhadap suatu model agama tertentu. Tahap ini dialami oleh anak pada usia 13-18 tahun yang terbagi atas 2 golongan. Yang pertama yaitu konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif yang didapat anak dari lingkungan. Yang kedua yaitu konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal yang didapatkan dari pemikiran diri sendiri. Maksudnya yaitu anak sudah menentukan, sebagai contoh seperti di lingkungan, anak sudah menentukan mana yang baik untuk diikuti dan mana yang harus ditinggalkan. Yang ketiga yaitu atau C, sifat agama pada anak. Memahami konsep keagamaan pada anak berarti memahami sifat-sifat agama pada anak sesuai dengan ciri khas yang mereka miliki. Ide keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka, karena mereka telah melihat dan mempelajari hal-hal yang berbeda di luar diri mereka. Mereka telah melihat dan mengikuti apa-apa saja yang diajarkan dan dikerjakan oleh orang dewasa. Di sini orang tua memiliki faktor yang besar, memiliki pengaruh yang besar terhadap anak. Maka bentuk dan sifat agama pada diri anak dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu unrelatif. Unrelatif yaitu mempunyai anggapan atau menerima terhadap ajaran agama dengan tanpa kritik. Biasanya dialami pada anak usia 6-9 tahun. Anggapan mereka dapat saja mereka terima dengan tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam sehingga cukup sekedarnya saja. Dengan mereka sudah merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal menurut kita. Kedua yaitu egosentris. Anak memiliki kesadaran akan diri sendiri sejak tahun pertama perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pengalamannya. Biasanya dialami pada anak usia 2-6 tahun. Sifat ego pasti dimiliki oleh setiap manusia. Sifat ini yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Sifat ego ini dimiliki oleh anak-anak dan orang dewasa. Kalau anak-anak disebut dengan egosentris, sedangkan orang dewasa disebut dengan ego. Tentu saja berbeda. Kalau egosentris yaitu anak belum mampu memahami pemikiran orang lain, sedangkan ego anak sudah mampu memahami pemikiran orang lain, tetapi dia tidak mau memahami pemikiran orang lain. Contohnya, ketika adik memiliki makanan dan dia berpendapat tidak ingin membagikan makanan tersebut kepada kakaknya, sebaiknya tindakan sebagai kakak kita harus mengalah dan harus menerima pendapat si adik. Itu sangat penting untuk mengisi kantung jiwa egosentris ini pada anak usia dini, agar saat dewasanya nanti anak tumbuh dewasa menjadi seorang yang bertanggung jawab dan menghargai pendapat orang lain.
Yang ketiga yaitu antropomorfis. Pada umumnya, konsep mengenai ketuhanan pada anak-anak berasal dari hasil pengalamannya kekala ia berhubungan dengan orang lain. Biasanya dialami pada anak usia 6 tahun. Menurut penelitian, pandangan anak tentang Tuhan adalah anak sudah menganggap Tuhan mempunyai wajah seperti manusia, memiliki telinga, dan mereka menganggap Tuhan itu tidak makan, hanya minum air embun, dan lain sebagainya. Nah, konsep ketuhanan yang demikian itu mereka bentuk sendiri berdasarkan fantasi mereka masing-masing. Yang keempat yaitu verbalis dan ritualis. Kehidupan agama dimulai secara verbal dari kenyataan yang kita alami. Ternyata kehidupan agama pada anak-anak sebagian besar tumbuh mula-mula secara verbal atau ucapan. Menurut Elizabeth, setiap anak belajar berbicara, mereka berbicara hampir tidak putus-putusnya. Keterampilan baru yang diperoleh menimbulkan rasa penting bagi mereka. Diperkirakan bahwa rata-rata anak yang berusia 3-4 tahun menggunakan 15.000 kata setiap hari, atau dalam setahunnya menggunakan kata kira-kira 5,5 juta setiap setahunnya. Nah, kondisi seperti itu dapat dimanfaatkan untuk mengenal nilai-nilai agama pada diri mereka, seperti sholat, menghafal doa-doa, mengenal nama-nama malaikat, dan lain sebagainya. Demikianlah dengan hakikat anak prasekolah dalam melakukan sesuatu. Menurut landasan keilmuan tentang bagaimana anak prasekolah belajar, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan guru ialah anak membutuhkan latihan dan rutinitas. Pengalaman langsung adalah hal yang kritis bagi anak. Melakukan sesuatu secara berulang adalah suatu keharusan dan kesenangan bagi anak. Mereka tak pernah bosan melakukan sesuatu dalam frekuensi tinggi atau rentang waktu yang singkat. Rutinitas juga menjadi hal penting dalam kehidupan anak karena pengulangan merupakan keharusan dalam proses belajar anak, dan rutinitas menjadi hal yang krusial dalam mengembangkan kebiasaan yang baik. Kondisi seperti ini itu harus dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan nilai agama pada anak melalui strategi atau praktek langsung, misalnya azan, mengaji, kegiatan berwudu, dan lain sebagainya. Pengalaman nyata seperti itu akan memberikan pengalaman belajar yang baik bagi pembentukan moralitas anak, sehingga anak tidak melulu dijajali dengan hal-hal yang bersifat informatif. Yang kelima yaitu imitatif, yaitu tindakan keagamaan yang dilakukan pada dasarnya diperoleh dari meniru. Sifat peniru ini merupakan modal yang positif dalam pendidikan keagamaan pada anak. Maksudnya, walaupun anak mendapatkan ajaran agama tidak semata-mata berdasarkan yang mereka peroleh sejak kecil, namun pendidikan keagamaan sangat mempengaruhi terwujudnya tingkah laku keagamaan melalui sifat meniru tersebut. Yang keenam yaitu rasa heran dan kagum. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Rasa heran pada anak belum kritis dan kreatif. Mereka hanya mengagumi lahiriah saja. Untuk itu perlu diberi pengertian dan penjelasan pada mereka sesuai dengan tingkat perkembangan pemikirannya. Dalam hal ini orang tua dan guru agama mempunyai peran yang sangat penting bagi anak tersebut. Yang kemudian keempat atau D, perkembangan agama pada anak usia remaja. Setiap anak atau manusia mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang berasal dari dorongan-dorongan manusiawinya, antara lain seperti dorongan fisik, dorongan emosional, dorongan sosial, dorongan mental, dan dorongan spiritual. Dorongan-dorongan tersebut dibawa anak sejak lahir, sehingga dengan demikian setiap anak yang normal membutuhkan hal-hal yang sifatnya jasmaniah dan berkaitan dengan kebutuhan biologisnya untuk dapat memenuhi dan menyalurkan perasaannya, kebutuhan akan orang lain dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat, kebutuhan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman, termasuk kebutuhan akan agama dan moral. Dapat disimpulkan bahwa rasa keagamaan yang terdapat dalam diri anak bersifat fitri, sebagaimana dalam aspek-aspek psikis yang lainnya. Meskipun seorang anak terlahir dalam keadaan fitrah, peran orang tua sangat pengaruh dalam perkembangan agama pada anaknya. Orang tualah yang menentukan jenis pendidikan agama apa yang diberikan kepada anaknya.
sehingga nanti dewasa seorang anak dapat yang terutama memiliki akhlak yang baik, kemudian saling menghormati satu sama lain dan menghargai pendapat orang lain. Selain ditentukan oleh peran orang tua, perkembangan agama pada anak juga sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman. Seorang anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama dan tidak pula mempunyai pengalaman keagamaan, maka ia nanti setelah dewasa akan cenderung terhadap sikap negatif terhadap agama. Seperti ya sebaliknya tadi, anak akan memiliki akhlak yang kurang baik atau tidak sopan terhadap orang tuanya dan lain sebagainya. Motivasi beragama pada remaja. Motivasi beragama pada remaja dapat dibagi menjadi 4, yaitu motivasi yang didorong oleh rasa keinginan untuk mengatasi frustasi yang ada dalam kehidupan, baik frustasi karena kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan alam, frustasi sosial, frustasi moral, maupun frustasi karena kematian. Nah, di sini sangat perlu kita memberi motivasi pada mereka, seperti memberi semangat dan jangan berputus asa dalam menjalani masalah kehidupan yang dialaminya. Yang kedua yaitu motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjaga kesusilaan dan tata tertib masyarakat. Hal ini juga perlunya meningkatkan motivasi dan perilaku beragama siswa agar dapat memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia. Sifat atau tingkah laku yang baik terhadap orang lain, anak tersebut mendapatkan motivasi untuk dirinya sendiri, sehingga anak tersebut bisa memperbaiki sifatnya menjadi dirinya yang lebih baik lagi. Yang keempat, motivasi beragama karena didorong oleh keinginan untuk menjadikan agama sebagai sarana dalam mengatasi ketakutan. Misalnya dalam anak tersebut mengikuti pengajian di masjid, sehingga rasa takut anak tersebut dapat diatasi dengan membaca Al-Quran atau mendengarkan ceramah yang mungkin menjadi anak tersebut tenang dan tidak merasa takut lagi. Keenam atau F, perkembangan kemampuan berbahasa. Pengertian kemampuan berbahasa dapat dikatakan seorang memiliki kemampuan apabila telah melalui dan menyelesaikan sebuah proses yang harus dilalui dalam bahasa dan berbahasa. Ialah 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek ini bukan hanya mendukung dalam ruang lingkup berbahasa saja, melainkan dalam ruang lingkup kehidupan pun saling berhubungan erat. Tujuan kemampuan berbahasa yang pertama yaitu meningkatkan keberanian anak untuk mengaktualisasikan diri dengan menggunakan kemampuan berbahasa ekspresif, seperti menyatakan pendapat, menyatakan perasaan, keinginan, dan kebutuhan secara lisan. Yang kedua yaitu meningkatkan keberanian untuk mengadakan hubungan dengan anak lainnya maupun dengan guru agar terjalin hubungan sosial yang menyenangkan. 3. Meningkatkan kemampuan anak membangun jati dirinya, karena dengan sering anak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya, perasaan, dan keinginannya, maka hal ini akan semakin meningkatkan kemampuan anak untuk membangun jati dirinya. Yang keempat, memperluas pengetahuan dan wawasan anak tentang tujuan tema yang ditetapkan guru, karena dengan seringnya kegiatan bercakap-cakap diadakan, maka semakin banyak informasi baru yang diperoleh anak, baik bersumber dari guru maupun orang lain. Yang terakhir yaitu permasalahan bahasa di usia remaja. Bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi antara anggota masyarakat, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau personal. Banyak di kalangan remaja saat ini tidak memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia baik dalam berinteraksi atau berkomunikasi, tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satunya yaitu bahasa gaul. Salah satu yang menyebabkan pudarnya bahasa Indonesia yaitu banyak remaja sekarang menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja, kata-kata, bahasa atau kata-kata yang diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Perkembangan bahasa remaja atau bahasa gaul sangat pesat mempengaruhi generasi muda, baik anak sekolah
dasar, menengah, maupun mahasiswa penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain merupakan salah satu penyebab munculnya bahasa remaja. Hal ini ditandai dengan maraknya penggunaan singkat-singkatan di dalam mengirimkan pesan. Pendekatan kata singkat tersebut berkembang tidak hanya digunakan secara tertulis, namun juga secara lisan. Contoh bahasa gaul yang sering digunakan dalam kehidupan sehari seperti sudah, udah, habis, kalau tuh kalau, terima kasih, makasih, pekerjaan, kerjaan, belikan, beliin. Itulah bahasa gaul yang sering digunakan pada masa remaja. Dengan bahasa gaul ini ternyata ada dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia kan sangat berefek ketika remaja saja tidak mengetahui kaidah-kaidah dari bahasa Indonesia itu sendiri yang merupakan bahasa persatuan. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolahan maupun di tempat pekerjaan diharuskan untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa remaja dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengarkan kata-kata yang termasuk di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Adapun dampak positifnya yaitu sebagai bahan lelucon atau lelucon sesama teman, sehingga menambah keakraban remaja lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul ini, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situs yang tepat, seperti media yang tepat dan komunikasi yang tepat juga. Solusi agar tidak pudarnya bahasa Indonesia di kalangan remaja yaitu adanya kesadaran dari diri kita masing-masing bahwa bahasa Indonesia itu sangat penting. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.